Terus pemasangannya harus pakai plafon ya. Kalau nggak ada plafon gimana? Ya kalau nggak ada plafon nggak bisa karena ini harus dijepit ke plafon. Lubangin plafon, masuk, dijepit aja ke plafon kayak gitu. Cukup simple. Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kembali lagi dengan saya Arifin di sini. Kita akan bahas lagi kita belum kelar nih topik yang kemarin, yaitu produk-produk yang sering kita jumpai di pasaran. Nah, yang paling umum banget dicari, nah ini kita udah lihat di sini ada namanya downlight, lampu downlight ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah lihat lampu downlight, mungkin dulu tahu biasa sehari-hari cuma lihat bola aja. Nih, sekarang saya liatin lampu downlight. Kita buka ya lampu downlight ya. Nah, modelnya seperti ini, lampu downlight itu. Tuh. Modelnya seperti ini. Ini lampu dipakai khusus untuk ditanam di plafon. Jadi lampu ini dipakai di plafon, nih, jadi rata sama plafon. Jadi biasa kalau ke mall-mall nih, yang sering ke mall, biasa kalau lihat lampu tuh di plafon, di langit-langit atas, itu namanya downlight. Artinya ya lampu yang ngarah ke bawah gitu, ya. Terus ini cara masangnya sangat simple banget karena dia cuma ada penjepitnya aja. Jadi tinggal dijepit aja. Jadi plafonnya dilubangin sesuai dengan diameter dalam ya, diameter dalamnya. Nah, ini nanti diameternya bervariasi ya. Jadi banyak banget untuk downlight itu ukurannya tuh banyak banget macam-macam. Nanti ukurannya itu biasanya dalam ukuran milimeter ya. Nanti tapi biasanya kalau customer itu biasa banyak yang minta berapa inci gitu. Nah, nanti untuk di-convert aja nanti ya antara mili sama inch berapa. Biasanya 1 inch itu ukurannya 25 mili. Jadi nanti bisa dibagi aja. Mau 4 inch berarti 4 kali 25 artinya 100 mili gitu. Cari diameter yang 100 mili kayak gitu. Nah, ini downlight. Downlight itu bedanya sama bolam apa? Pertama, downlight itu dia nggak perlu lagi fitting karena dia langsung pakai kabel ya. Kabel ini langsung nyambung ke listrik PLN aja, langsung nyambung ke listrik aja. Terus pemasangannya harus pakai plafon ya. Kalau nggak ada plafon gimana? Ya kalau nggak ada plafon nggak bisa karena ini harus dijepit ke plafon. Lubangin plafon, masuk, dijepit aja ke plafon kayak gitu. Cukup simple. Ini tinggal masukin kabel masuk ke aliran arus listrik kayak gitu aja. Nah, sekarang kita bahas nih ada apa aja sih downlightnya. Pertama yang kemasan warna hijau ini ya. Ini hijau ya. Namanya Eridani. Nah, Eridani ini adalah salah satu best seller ya. Salah satu tipe yang sangat dicari sekali di pasaran. Kenapa? Karena ini adalah tipe yang paling relatif lebih murah, yang paling murah. Biasa pasar pasti sukanya yang paling murah-murah ya. Nah, ini Eridani. Eridani itu wattnya macam-macam, mulai dari 3 watt, yang paling tinggi 23 watt. Ini udah berkali-kali ganti model ya, ganti wattnya juga. Nah, ini adalah model terbaru yang kemasannya warna hijau ke biru-biruan ya. Nah, kayak gini. Nah, ini Eridani. Kelebihan Eridani yaitu harganya terjangkau karena dia murah. Terus juga pilihan wattnya agak banyak juga, bervariasi dari 3 watt, 5 watt, 3 watt, terus ada 7 watt, ada 10 watt, terus ada 14 watt, dan langsung dia ada ke 23 watt. Terus minusnya apa? Minusnya dia tidak ada ukuran yang 7 inci ya. Sebelumnya variasi sebelumnya itu ada, cuma di variasi terbaru untuk ukuran 7 inci itu ditiadakan kayak gitu. Terus juga Eridani itu termasuk lampu
termurah, jadi materialnya agak sedikit di bawah ya. Karena ini menurut info dari customer ini untuk lensanya agak suka menguning gitu kalau kelama-lamaan, suka panas, agak panas gitu. Itu kekurangannya untuk Eridani. Nah, selain Eridani ada apa lagi? Nah, selain Eridani kita ada namanya Meson. Nah, Meson. Ini Eridani sudah, kita ada Meson nih. Nah, Meson ini yang dus ungu. Nah, kita ada dus ungu nih. Nah, kita ada dus ungu yang Meson ya, di sini ya. Nah, kok ada banyak sih yang Meson? Iya, karena Meson itu terkenal dengan banyak variasinya. Meson itu mempunyai banyak modelnya. Yang pertama, kita coba cek ya. Dia ada namanya inbow. Jadi round inbow. Maksudnya di sini adalah dia model downlight tanam. Jadi masuk di plafon ya. Ini jadi ditanam, dijepit masuk ke sama kayak Eridani. Jadi ini adalah downlight inbow. Terus ada lagi yang downlight square. Selain model round atau model bulat, kita ada yang model kotak. Nah, kita coba cek ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk model yang kotaknya ya. Nah, ini model kotaknya. Jadi kayak gini. Terus, selain model bulat sama model kotak, kita ada satu lagi yang model outbow. Jadi, di Meson juga, kalau nggak mau, nggak mau lubangin plafon, nanti pakai skru aja bisa. Jadi ini yang versi outbow. Jadi tinggal kayak gini masangnya. Nih, cuma diginin aja. Jadi ini nanti dibaut aja. Nah, kayak gini. Jadi tinggal nempel di plafon. Nempel di plafon. Kalau yang lain itu dia harus ditanam. Jadi harus lubangin plafon. Ini kalau kotak dia harus dijepit di plafon, masuk ke plafonnya. Termasuk yang ini juga, yang bulat. Kayak gitu. Terus wattnya gimana? Wattnya bervariasi banget dari 3 watt sampai dengan paling tinggi adalah 24 watt. Nanti ada banyak variasinya. Ini yang untuk model kedua yaitu Meson. Meson itu harganya relatif lebih tinggi daripada Eridani ya. Eridani dan DN020 dia lebih tinggi. Terus untuk variasi modelnya lebih lengkap karena dia ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang outbow. Nah, kalau ada yang cari outbow tapi model kotak, itu nggak ada ya. Jadi kita ada inbow, ini sama-sama ditanam di plafon. Ada kotak sama ada bulat. Terus ini yang ditempel aja. Jadi ada yang bulat aja. Itu untuk Meson. Nah, diingat-ingat ya, Meson itu yang modelnya banyak. Itu, kita masukkan lagi ya. Terus kalau Eridani tadi, Eridani yang paling murah modelnya. Dia cuma ada yang inbow aja, bulat inbow ya. Jadi gitu. Kalau Meson variasinya banyak, wattnya juga lebih lengkap ya. Wattnya lebih lengkap dari 3 watt. Terus ukurannya juga ada yang 3 inci, 3,5 inci pun ada. Jadi Meson itu variasinya lebih banyak daripada yang lain. Jadi kalau mau pengen model apa aja di Meson ada 3 jenis ya modelnya. Jadi tinggal di ini aja. Dipilih aja sesukanya. Mau pakai model yang mana bisa. Jadi kalau Meson itu mau pilihan apa aja tuh ada kayak gitu. Lebih lengkap itu untuk Meson. Terus ada apa lagi selain Eridani dan Meson? Kita ada DN020. Nah, modelnya kayak gini. DN020 ini yaitu versi murahnya dari DN027. Kita langsung bahas DN020 dan DN027 ya. Nah, di sini ada DN027 dan juga DN020. Nah, ini yang biru dan juga yang hijau. Sama-sama varian DN0 yaitu DN020 dan juga DN027. DN027 ini adalah versi downlight terbaik yang ada di Philips. Dia adalah mempunyai material yang paling bagus. Kita coba cek ya. Nah, materialnya ini dia adalah material dari bahan aluminium. Jadi udah
udah aluminium. Yang lain bahannya plastik, jadi polikarbonat. Kalau yang ini bahannya aluminium. Terus juga lumennya itu paling tinggi dibanding lumen-lumen downlight yang lain. Dan juga wattnya itu wattnya rendah-rendah, wattnya kecil-kecil. Bukan berarti dia nggak terang ya. Watt kecil artinya dia itu lebih hemat. Itu hemat iya, paling terang iya, material paling bagus iya, harganya paling mahal juga iya gitu. Jadi yang minusnya ya harganya itu ya, agak mahal. Ini yang paling mahal. Oke, itu DN027. Nah, yang versi murahnya itu adalah DN020. Lebih murah daripada Meson ya. Jadi kalau dibandingin ini yang versi mahal kedua Meson itu. Nah, kalau DN020 ini versi murah, lebih tinggian. Jadi Eridani kakaknya Eridani, bisa dibilang kakaknya Eridani dalam segi harga. Nah, ini umur lampunya juga lebih tinggi. Tadi saya juga belum kasih tahu ya, umur lampu untuk DN027 ini 30.000 jam. Artinya yang lain untuk Eridani dan Meson itu 15.000 jam. Artinya ini umurnya panjang banget ya DN027 ya. Nah, kalau DN020 umur lampunya 20.000 jam. Lebih tinggi daripada Eridani dan Meson. Jadi kalau mau yang awet-awet ya pakainya DN0. Kalau yang mau yang variasinya banyak pakainya Meson. Kalau mau yang murah ya ambilnya Eridani kayak gitu. Nah, ini bahannya masih pakai bahan plastik ya. Nah, lumennya lebih tinggi sih, lumennya lebih tinggi daripada Eridani tentu saja karena harganya di atas Eridani kayak gitu ya. Nah, ini di bawah versi yang nomor 2. Jadi kalau misal kita cek nomor 1 downlight ini, nomor 2 itu sebenarnya Meson, nomor 3 ini baru Eridani kayak gitu. Versi lainnya adalah DL262. Ini adalah produk terbaru ya, namanya Magneos. Downlight Magneos. Bedanya apa? Nah, ini adalah downlight paling tipis yang ada. Nah, kita coba cek nih. Kalau Bapak Ibu cek nih ya dari sini. Nah, kelihatan tipisnya. Nah, ini apa namanya? Ketebalannya cuma 6 mili kali ya. Ini pokoknya ini tipis banget, cocok banget dipakai kalau misal Bapak Ibu itu plafonnya rendah atau tidak ada space buat lampunya kayak gitu. Karena ini drivernya di luar, dia drivernya di luar. Kelebihan driver di luar itu kalau misal drivernya mati itu bisa diganti drivernya aja tanpa ganti lampunya, jadi lebih hemat juga, nggak perlu ganti satu set lampunya aja, jadi tinggal ganti drivernya aja kayak gitu ya. Cara pemasangannya sama, terus juga ini bahannya dari polikarbonat juga. Ini modelnya lebih tipis. Ini pokoknya kelebihannya adalah modelnya lebih tipis. Terus yang tadi kita bicara tentang DN027 downlight yang paling bagus, itu juga ada versi yang outbow-nya ya, sama kayak Meson, cuma bedanya DN027 kan nggak ada yang kotak tuh. Jadi ini modelnya yang model outbow. Nah kayak gini, sama kayak jadi tinggal ditempel aja tanpa ngelubangin plafon. Ini DN027C namanya. Nah, itu untuk downlight. Jadi jangan salah milih. Terus juga rekan-rekan semua harus tahu untuk yang paling banyak biasanya Eridani. Terus yang paling variasinya banyak yaitu Meson. Paling bagus kualitasnya itu DN027. Variasi yang yang di tengah-tengah, maksudnya harga relatif terjangkau dan kualitasnya juga bagus, itu DN020. Dan yang paling tipis ketebalannya itu DL262. DL262 itu untuk memilih downlight ya. Jadi ada 5 tipe ya, Eridani, DN020, Meson, DN027 dan juga DL262. Oke, itu ya. Itu untuk downlight. Selanjutnya kita bahas apa lagi yang sering muncul di pasaran juga adalah LED BB. Nah, kita bahas LED BB ya. Oke, selanjutnya itu LED BB. LED BB itu adalah lampu emergency. Jadi kalau Bapak Ibu suka mati lampu, bisa pakai LED BB ini, lampu emergency. Ini ada variannya 7,5 watt dan juga 9 watt. Nah, ini yang gede, ini yang kecil.
ini bisa beroperasi di tegangan listrik AC dan juga listrik DC. Makanya di pasaran itu ada juga yang nanya lampu AC DC. Nanti jangan bingung, lampu AC DC itu apa? Yaitu lampu emergency, karena dia AC bisa, DC bisa, kayak gitu. Nah, lampunya kayak gimana? Lampunya kayak model LED biasa. Nah, kayak gini ya, LED biasa, LED bolam. Terus dia ada ininya, apa namanya, modelnya gitu. Terus juga ini bisa langsung colokin aja, langsung dipasang aja di ini ya, fitting lampu aja, dia akan nyala. Itu ketika dia nyala itu juga otomatis di sini ada batu baterainya sebenarnya. Itu kalau, nah ini nyala kan. Jadi itu kalau misal tidak ada tegangan AC yang masuk, dia akan beroperasi pada tegangan DC. Jadi kalau misal saya pegang kayak gini, itu akan nyala. Karena ini lampunya ya bisa nyala tanpa tegangan listrik gitu. Ini ada penutupnya kayak gini. Kalau misal Bapak Ibu bisa dipakai buat senter juga. Nih coba saya masuk ya. Nah, tanpa tegangan listrik pun dia bisa nyala. Cara ngecasnya tinggal ya dicolokin aja, langsung dipasang ke ulir lampu aja, kayak gitu, di fitting lampu. Nah ini nyala kayak gini. Ini dia berarti baterainya lagi kerja. Kalau misal dicolokin ke arus listrik PLN, dia otomatis akan nge-charge sendiri. Nah, tahan berapa jam sih kalau lagi posisi kayak gini baterainya bekerja? Ini akan tahan selama 3 jam. Jadi kalau baterai penuh, dia akan bekerja selama 3 jam. Jadi kalau 3 jam dia mati, dia harus dicas lagi. Jadi otomatis harus dinyalakan pakai arus listrik lagi. Dan ingat ya, jangan sampai listriknya di off-in ya. Jadi kalau misal dipasang, terus saklarnya jangan posisi off. Harus tetap posisi on, nggak bisa di off-in. Nanti kalau di off-in artinya dia nggak nyambung. Ininya apa namanya, saklarnya nggak nyambung, jadi dia nggak bisa nyala. Tapi kalau misal di onin, dia tetap nyambung. Nah, ketika dia nyambung tapi nggak ada tegangan listrik, dia akan merespon untuk baterainya akan nyala, kayak gitu. Itu untuk LED BB ya. Jadi kalau misal tiba-tiba mati lampu, lampunya tetap nyala karena dia posisi saklar masih menyambung dan tapi nggak ada aliran listriknya. Dia akan bekerja pada tegangan DC. Itu untuk LED BB. Ini untuk emergency lampu. Ini yang sering dijual juga di pasaran. Ini untuk LED BB. Selanjutnya apa? Nah, ini yang selanjutnya itu adalah yang sudah saya ambil. Ini di sini itu ada namanya BVP ya, lampu sorot. Kita ada lampu sorot ya. Nah, lampu sorot itu di sini. Ini lampu sorot ada namanya BVP 150 dan juga BVP 151. Bedanya 150 sama 151 apa? Sebenarnya lebih ke arah ini ya. Apa namanya? Yang 150 itu untuk versi yang lebih murah. Nah, kita coba buka ya. Kalau untuk BVP 151, dia itu versi yang lebih high class-nya, dia lebih tingginya. Dari segi lumennya dia lebih tinggi, dari segi materialnya dia jauh juga lebih bagus. Terus dari segi wattnya dia sebenarnya lebih hemat karena dengan watt yang sama menghasilkan cahaya yang lebih tinggi. Modelnya gimana? Modelnya beda ya. Sama-sama kotak juga, cuma untuk yang BVP 150 dia itu modelnya landscape kayak gini. Nah, ini modelnya landscape. Kalau untuk BVP 151 modelnya dia model potret ya. Nah, jadi dia potret kayak gini. Nah, berdiri ya, dia berdiri. Nah, dia berdiri. Jadi kalau BVP 151 itu dia berdiri, kalau BVP 150 itu dia tiduran kayak gini. Terus BVP 151 itu adalah pengganti dari BVP 17 series. Jadi kalau Bapak Ibu nyari yang BVP 17 itu udah nggak dijual lagi di pasaran karena udah berhenti produksi. Penggantinya ini BVP 15. Modelnya sebenarnya agak mirip tapi ini sebenarnya lebih bagus daripada yang BVP 150. Harga ini lebih murah, ini lebih mahal
kayak gitu. Variasinya juga banyak. Untuk BVP 150 itu ada dari 10 watt, jadi yang kecil juga ada. Jadi dari 10 watt itu ada 10 watt, 20 watt, 30 watt, terus ada 50 watt, 70, terus ada 100, 150 dan juga 200 paling tinggi. Jadi dua-duanya ini paling tinggi 200 watt. Tapi kalau yang paling kecil maaf ini ada angin sepoi lewat. Terus ini yang paling kecil itu dari 30 watt ya, kalau yang BVP 151. BVP 151 itu dari 30 watt. Oke, itu untuk BVP. Ada satu lagi yaitu lampu BGP. BGP itu adalah lampu tanam ya, lampu bulat tanam. Nanti coba dicek untuk lampunya itu dia bulat. Dia lampunya bulat dan jadi ada ininya. Ada apa namanya? Ada ini, coba saya ambilkan sampel dulu ya. Nah, sampelnya seperti ini. Nah, kalau lampu BVP ini sebenarnya buat penerangan, jadi dia cahayanya itu lebih luas. Tapi kalau BGP ini lampunya dia modelnya lampu spot. Jadi dia hanya fokus ke area tertentu saja yang dicahayain. Nah, ini lebih ke spot. Nih kayak gini modelnya. Terus ada buat tanamnya ya, tanam ke tanahnya ya. Ini bisa dipakai, bisa enggak. Kalau misal mau ditaruh di atas pencahayaan untuk pohon misal itu bisa. Ini tanpa pakai ini ya. Ini bisa ditanam di tanah. Ini untuk BGP 150. Jadi untuk lampu taman jangan lupa ada BGP 150, ada BVP 150 dan juga ada BVP 151. Itu yang perlu dihafal. Jadi untuk video kali ini kita ada downlight. Downlight tadi ada 5 series ya. 5 series ada Eridani, ada Mason, DN020, DN027 dan juga DL262. Terus ada lagi LED BB, itu untuk emergency, lampu emergency. Jadi ada 7,5 sama 9 watt. Terus ada untuk lampu sorot itu yang lampu taman, ada BGP 150, BVP 150 dan juga BVP 151. Oke, itu untuk video kali ini. Dan video ini juga menutup untuk produk-produk yang sering kita jumpai di pasar atau fast moving ya. Jadi untuk teman-teman yang baru atau ya teman-teman yang baru melihat jenis-jenis lampu, ini yang paling sering kita jumpai di toko-toko. Itu aja video dari saya dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.